Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharan Emilia Putri. Saya membuat video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah struktur elastisitas bahan. Nah, saya akan menerangkan atau menjelaskan materi dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Di mana materi-materinya itu ada berbagai uji atau perubahan struktur pada suatu material. Nah, yang pertama itu ada uji tarik. Uji tarik merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan sifat mekanik pada suatu bahan elastis. Nah, pengujian ini digunakan untuk mengetahui modulus Young, kekuatan uji tarik pada suatu material, stres dan strainnya, dan sifat mekaniknya. Nah, dari hasil pengujian tarik ini menghasilkan kurva stres dan kurva strain, di mana untuk modulus elastisitasnya atau yield stressnya sampai strainnya berada di sumbu Y dan elastisnya berada di sumbu X. Nah, terus deformasi elastis dan hukum Hook menyatakan bahwa semakin kuat pegas ditarik, maka semakin panjang dia akan berubah. Nah, ketika suatu bahan ditarik sampai ke titik paling tingginya atau titik elastisnya telah habis, maka terjadi titik plastis, di mana benda ini tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut sebagai elastis, tetapi benda ini akan berubah secara permanen dan ini disebut sebagai perubahan plastis. Nah, selanjutnya itu ada uji kekuatan material, di mana material yang diuji ini ingin ditentukan di mana uji kekuatan material ini yaitu untuk menentukan kekuatan material tergantung dari jenis materialnya. Nah, ada beberapa uji kekuatan material, yaitu ada uji tarik, uji tekan, uji impak, uji lentur, uji keras, uji creep. Nah, pengujian ini itu ada berbagai metode. Untuk uji kekerasan yaitu ada Brinell hardness test, Rockwell hardness test, Vickers hardness test dengan Shore durometer. Nah, semua pengujian ini digunakan untuk menguji kekuatan atau kekerasan suatu material dengan cara memberikan beban berupa bola baja atau kristal berbentuk piramida untuk menekan suatu material sampai material tersebut mengalami deformasi sehingga tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Artinya sudah berada pada kerusakan. Nah, uji kekuatan material ini sama dengan uji tarik, di mana salah satu pengujian ini juga menggunakan kurva yield strain dengan yield stress. Nah, selanjutnya itu ada uji impak. Uji impak merupakan salah satu uji kekuatan dari uji kekerasan dari suatu material. Nah, uji impak ini yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu material pada saat menyerap energi ini diberikan beban kejut atau beban secara tiba-tiba. Nah, pengujian ini tuh meliputi jenis materialnya, geometri sampelnya, suhu pengujian, dan kecepatan tumbukan. Nah, mengapa kita lihat dari suhu suatu material? Karena untuk uji impak kita ingin melihat bagaimana suatu material ketika berada pada suhu tinggi atau suhu rendah, ketika diberi beban secara tiba-tiba, maka apakah material tersebut akan rusak atau terjadi deformasi plastis. Nah, tujuan dari pengujian impak ini untuk mengetahui hal tersebut. Uji impak biasanya dinyatakan dalam satuan joule. Nah, uji impak ini digunakan sebagai salah satu untuk mengetahui atau mengevaluasi jenis material-material yang akan digunakan pada industri.
Selanjutnya itu ada uji kelelahan suatu material, di mana material tersebut digunakan untuk menguji umur suatu material atau sampai titik lelah suatu material yang tidak dapat diperbaiki kembali. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara berbagai macam pengujian. Salah satunya ada uji tarik, uji tekan, dan lain sebagainya. Nah, pengujian ini dilakukan berulang kali. Nah, untuk cara pengujian itu di mana material ini akan dimasukkan ke dalam suatu mesin uji kelelahan. Nah, benda atau material ini akan diberikan pengujian, contohnya seperti pengujian tekan. Nah, pada saat mesin ini menekan, maka mesin tersebut juga akan mencatat seberapa banyak tekanan yang diberikan dan sampai umur berapa material tersebut akan mengalami perubahan atau kerusakan. Dari hasil pengujian untuk salah satunya itu untuk mengetahui seberapa besar kekuatan suatu material. Nah, dari hasil pengujian material itu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada atom-atom di dalam suatu material. Salah satunya itu ada cacat kristal atau dislokasi. Nah, cacat kristal merupakan perubahan pada suatu material yang disebabkan oleh pembekuan atau sifat-sifat mekanik atau kekuatan mekanik yang diberikan kepada suatu material. Nah, macam-macam cacat kristal itu ada cacat titik, ada cacat linear, ada cacat antarmuka, ada cacat bulk. Nah, cacat-cacat ini adalah perubahan atau kerusakan atau perubahan struktur lah kepada suatu material akibat pemberian pengujian kepada suatu material. Nah, salah satunya itu ada cacat titik di mana suatu material atau struktur pada suatu material atau sisi dalam suatu material itu kehilangan atomnya atau ada atom asing yang berada di kisi-kisi suatu sisi material. Terus ada cacat linear di mana cacat ini berada pada bidang material atau terjadi perubahan pada struktur di bidang material, baik itu pada bidang sisi sampingnya, tengahnya, atau di muka suatu material. Terus ada cacat bulk di mana cacat ini itu cacat yang paling parah terjadi pada suatu material di mana struktur atau volume suatu material itu sudah berubah karena kerusakan yang terjadi pada material tersebut. Nah, sebenarnya pada cacat material itu tidak menimbulkan bukan semuanya untuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada material. Ternyata pada cacat material ini dapat digunakan sebagai suatu keuntungan untuk menghasilkan jenis suatu jenis bahan tertentu. Salah satunya itu semikonduktor, di mana di sini menggunakan germanium atau silikon sebagai bahan utama untuk menghasilkan material semikonduktor, di mana atom yang ada di tipe P membutuhkan pendonor dari atom di tipe N. Nah, ini akan menghasilkan arus listrik ketika diberi suhu atau diberi suhu atau diberi perlakuan tertentu. Terus ketika ada cacat dari perlakuan kepada suatu material itu akan terjadi perubahan. Nah, perubahan ini bisa terjadi deformasi plastis. Nah, deformasi plastis ini adalah titik akhir dari suatu material, yaitu perubahan permanen ketika suatu material diberi perlakuan khusus. Nah, pada dasarnya deformasi plastis ini menggunakan kurva Yale-Strand dan Yale-Strand serta kurva elastis plastis, di mana material ini akan berubah bentuk sampai dia mengalami deformasi plastis atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pada deformasi plastis ini memang ada dua, yaitu bisa berada pada
deformasi elastis dan deformasi plastis. Tetapi deformasi plastis ini adalah perubahan akhir yang terjadi pada suatu material ketika diberi perlakuan khusus. Nah, peningkatan kekuatan melalui penyusutan ukuran butir. Nah, penyusutan ukuran butir ini dapat meningkatkan kekuatan suatu material, salah satunya pada logam. Prinsipnya, ketika material dengan ukuran butir yang lebih halus cenderung memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan material yang memiliki ukuran yang lebih kasar. Yaitu semakin kecil ukuran butir, maka ukuran butir-butir tersebut akan mengisi volume dalam suatu material dan akan meningkatkan performanya dan menurunkan suatu material untuk terjadi dislokasi, karena butir-butir yang kecil akan mengisi kekosongan yang ada pada material tersebut. Nah, salah satu cara untuk melakukan penyusutan pada suatu butir itu seperti pemanasan, reaksi kimia, dan ada pengujian mekanik tertentu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan ukuran butir ini, ada jenis materialnya, besar penyusutan yang diinginkan, serta cepatnya suatu penyusutan. Nah, penyusutan ini untuk menghasilkan performa yang lebih tinggi pada suatu material. Terima kasih, itulah video yang sempat saya jabarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.